ternyata kita tuh suka melihat, wih lu di politik, wah lu ini, lu apa segala macam negatif kan. Padahal emang ada industrinya. Temen gua kaya gara-gara cetak baju partai. Bisa cuan tuh ya. Bisa lah bang, kali 2 aja harganya. Ini mohon maaf abang-abang di politik nih kadang-kadang kan nggak nego. Berapa? 200. Oh lebih murah karena di sebelah tawarin 300. Iya. Padahal harga asli 100. Mimin mencium aroma pola yang sama seperti bulan Agustus tahun lalu. Tuh, dalam waktu dekat akan ada demo secara besar-besaran untuk mengaburkan kasus Febri. Mimin menemukan adanya pola kelompok yang tahun lalu ingin menerapkan status darurat militer. Serius loh. Di bulan ini mereka akan memulai operasi intelijennya. Kalau nggak salah udah mulai ada demo tentang Febri kok juga kalau nggak salah gua ngelihat ada postingannya kok. Apa yang di demo maksudnya bebaskan Febri gitu? Oh enggak. Bukan kan? Wah itu lucu sih kalau ada yang bikin tuh ya. Siapapun ya, baik oposisi maupun pemerintah, silakan mengkritik, silakan menegur, silakan memberikan insight, tapi jangan memercikan api. Ya kan, pemerintah juga begitu gitu loh. Ketika ada kendala ya dijelaskan kenapa. Jangan menyuruh masyarakat untuk mengerti isi kepala dari semua keputusan gitu loh. Jangan, kalau menurut gue ya, jangan memberikan ruang kosong terhadap penjelasan. Kita kasih solusi. Gantian pokoknya. Kemarin gua abis ditelanjangin di tempat lo. Tapi menarik gitu. Menarik belajar untuk gimana branding yang baik buat politisi sih. Kita bahas ya dari mulai Bahlil, Tom Lembong, macam-macam lah. Macam-macam. Nah, Betul. Aman nih. Aman. Ini aman gak nih Agustus nih? Emmanuel Ebenezer bro, dia udah ngomong waktu itu dibilang nanti akan ada besar-besaran di bulan Agustus. Berarti lu udah sedekat itu ya sama Emmanuel Ebenezer ya? Gak usah kesana framingnya bang, seakan-akan. Gian lo iki. Terima kasih bang. Mantap. Waduh. Ini kayaknya uangnya lebih gede daripada stand up comedy ya. Dibenci gua dia. Loh, lu dulunya kan stand up comedy angkatannya Gilang Baskara. Oh enggak. Kalau di Suci gua almarhum Babe. Suci 4 atau 3? 3 ya. Gilbas tuh 2. Oh iya, 3 berarti almarhum Babe, Ari Kriting, Uus, Tretan Muslim, Benedion. Mereka masih pada aktif tuh di stand upan. Kalau dibilang skena entertain masih aktif semua. Suci 3 rata-rata ya. Di stand up kan? Industrinya kan? Stand up. Lo doang ke politik. Stand up juga. Stand up masih bang? Kan gue kemarin bikin show, akhirnya bikin show lagi kemarin sempat. Oh. Setelah vakum. Stand up masih stand up. Maksudnya stand up gini aktif tuh dalam arti tidak menjadikan rutinitas tiap hari. Ya. Tapi kalau kayak di TV gua ngonten kan sebenarnya jatuhnya gue nulis dan one liner segala macam ya stand up. Soalnya gue agak trust issue ketika 2024 ada nelpon gue. Pokoknya abang gue lah, senior gue, kakak asuh gue. Set telepon, bro, begini. Nanti ngobrol deh. Janjian sama Gian Luigi ya. Terus gue tutup teleponnya. Siap. Nah pas gue pikir-pikir Gian Luigi, nggak namanya sama kali. Masa waktu kita mau ketemuan waktu itu yang di Gandaria City kan? Masa Gian Luigi ngurusin begituan gitu kan? Tolong jangan kelepasan ya bro ya. Ini diplomatis aja ya. Santai aja, lucu-lucuan aja. Jadi pakai istilahnya gituan aja. Iya gituan aja. Masa sih Gian Luigi ngurusin begituan? Kan dia kan padahal begituan. Gitu kan? Nggak percaya gue. Pas dateng, lah kok orang yang ini? Kenapa dia main di industri ini sekarang gitu. Duitnya lebih gede ya. Transferan apa uang cash apa kris biasanya? Selalu dolar Singapura sih. Itu Febri ya. Tapi enggak. Gua tuh kalau lu tanya kenapa ada tiba-tiba di politik. Itu 2022. 2022 gua waktu masih di MLI. Masih di MLI 2022. Gua ngobrol dengan teman gua waktu itu salah satunya. Dia nanya, "Bang, kira-kira kalau mau bikin sesuatu apa ya?" Terus gua coba riset, gua bilang 2 tahun lagi tahun politik. Secara bisnis di sana uangnya. Pantesan lu megang konsultan politik atau media politik. Media dan konsultan branding lah ya. Pasangan itu. Yes, terus akhirnya ya udah gue bikin media di 2022 karena gue bilang 2024 nih tahun politik, perputaran uang pasti ada, industrinya pasti ada. Kan gue mikirnya pemilu itu kan nggak cuma masalah nyoblos sebenarnya,
ada konveksi yang nyetak baju, Ya. ada agensi yang hidup gara-gara pemilu, Ya. ada orang yang punya billboard hidup karena pasang billboard berbulan-bulan, ada artis band yang manggung untuk kampanye, ada orang panggung yang hidup karena kampanye, ada industrinya sebenarnya. Wow, ini jarang nih ada yang bahas ekosistem industri perpolitikan. Iya, jadi gue nggak melihat tentang politiknya, tapi gue melihat ada ekosistemnya Oke. di 2022 itu, yang Oke. sebenarnya sampai hari ini ekosistemnya belum terlalu oke juga. Rata-rata orang yang bukan non politik pas musim pemilu jadi vendor politik, gitu kan. Oke. Nah, sebenarnya belum ada nih yang benar-benar gitu di politik secara ekosistem. Nah, gue udah lihat dari 2022. Kalau Pak Hasan Nasbi itu hitungannya udah firm dong ya? Udah. Kalau udah kelas beliau mah udah firm. Dia kan punya lembaga survei, Iya. terus dia emang konsultan segala macam. Tapi kan banyak banget agensi-agensi yang non politik yang musim pemilu jadi agensi politik dong. Banyak bro, banyak. Nah, Banyak. Itu. Media di channel YouTube juga yang tiba-tiba warnanya merah juga ada tuh. Iya, betul. Yang semua lagu-lagu band tiba-tiba jadi lagu kampanye kan ada. Ada Ya, industrinya, Ya, ada putaran uangnya, ada bisnisnya. Oke. Nah, orang tuh jarang melihat itu. Orang melihat tabu kan. Wah, uang politik. Ya kalau masalah dapat duit nyoblos ya itu salah gitu. Tapi kalau ada industrinya kan ada perputaran uangnya. Nah, gue udah melihat itu dari 2022. Dan akhirnya keputusan untuk lo pilih salah satu pasangan calon presiden misalnya, itu karena memang udah lo ngeliat memang lo pengen monetize ke pasangan itu aja. Enggak, Atau kan ada yang main dua kaki soalnya bro. Gue agak gemes juga kadang. Dia yang banjirin, dia yang lumpurin, dia yang nyebokin lagi, dia yang kotorin, dia yang gitu lagi. Maksud gue curang juga ya duitnya. Banyak. Lu cuma buat rusuh doang, tapi duitnya lu makan semua. Betul. Kalau gua akhirnya kalau secara pilihan pada waktu itu, gue emang memilih yang presnya ya, capresnya, bukan cawapresnya. Kenapa segitunya? Waktu itu belum ada. Kalau udah ada, jadi pertimbangan sih pada waktu itu. Tapi gue milih presnya itu karena bapaknya. Hah? Karena bapaknya milih orang itu kan, ada di pihak itu kan. Ini bukan ngomongin Jokowi Prabowo kan? Bukan, ini kan Nepal. Oke. Yang pasangan satu gue udah pernah ketemu. Terus? Malah ini faktanya ya. 2014 gue bantu bapak itu untuk kampanye turun tangan di Bandung. Ujungnya mau notasi mana? Oh DKI ya? DKI kalau nggak salah. Oh enggak. Lah, kan 2014. DKI 17 kan? Mau maju lewat Demokrat. Gue baru tahu konveksi. Lagi. Ini orang banyak info A1-nya nih. Yang mana yang 01? Iya, ada turun tangan. Emang iya? Iya. Itu pencalonan lewat Demokrat. Oh, cuma nggak jadi akhirnya DKI kan waktu itu kan. Nggak lolos aja pokoknya. Dia bikinlah tuh turun tangan namanya. Oh. Turun tangan. Nah, gua Terus sebagai apa? Gue bantu di Bandung. Gue bantu acaranya di Bandung. Kakak sepupu gue timnya dia, PR-nya dia, kakak sepupu gue. Terus gue ketemu lagi di beberapa waktu. Terus tiba-tiba diundang ke rumahnya. Lebak Bulus. Iya, pendopo ya. Sebelum kayaknya baru dia deh yang benar-benar diseriusin partai untuk maju. Baru dia. Belum ada 02, belum ada 03. Oke. Datang. Chatnya gini, Bapak mau ketemu, mau ngobrol tentang situasi terkini. Oke. Datang dong gue. Waktu itu kebetulan telatnya lumayan lah, karena gue dari Bandung. Oke. Jadi gue chat, maaf ya telat ya, karena di otak gue adalah akan man to man atau minimal 4-5 dengan timnya. Pas gue datang, rame, ternyata acara. Nggak dikasih tahu tuh di WhatsApp kalau acara ini. Oke. Iya kan? Kayak undangan tanggal sekian jam sekian. Bapak mau ngobrol soal politik terkini. Nggak ada bilang ini acara apa, nggak ada. Datang rame pak. Wih rame nih gue nih. Set masuk pintu, cekrek, das. Mas Kian duduk. Dikasih ada ya name kayak ala-ala kenalan gitu. Influencer semua.
Terus? Influencer sebuah. Disitulah desak itu pertama kali kayaknya. Jadi tanya jawab bentuknya. Terus tiba-tiba bisa belok gimana? Karena ada satu, boleh dong ya, bagi gua ada satu pertanyaan yang ditanyakan ke beliau dan jawaban beliau membuat gua pulang. Ngawang gitu. Malah nggak ada isinya atau apa? Dia ada satu pertanyaan ya, nggak apa-apa ya, kalau nanti lo mau cut aja. Dia ditanya gini, gimana pendapat Bapak tentang Pilgub kemarin waktu Bapak melawan si yang satu lagi? Kan Bapak diserang pakai politik agama, Bapak dibilang polarisasi itu. Tapi yang di sebelah sana juga diserang dengan isu agama. Oke. Bagaimana pendapat Bapak? Dia jawab, saya itu menyayangkan saya diserang dengan isu agama. Karena saya itu siap dengan gagasan dan ide. Jadi kalau mau datang serang dengan ide gagasan. Kita beradu ide dan gagasan. Thank you. Next. Ngerti gak lo? Yang lawannya dia nggak jawab. Iya. Di situ gue ngerasa orang ini menurut gue cerdas. Menurut gue cerdas emang, pintar segala macam. Tapi tipe yang dia nggak mau menyakiti fansnya, menyakiti kolamnya. Pada waktu itu. Tapi kan lu bicara tentang keadilan, lu bicara tentang kemanusiaan, dan ketika di situ kan ruang tertutup juga. Ya udah sih gitu ya. Iya, kalau dia jawab juga, saya juga menyayangkan kok di kubu saya menyerang di sana dengan polarisasi agama. Tapi kabur ntar loyalisnya. Nah itu dia. Itu gue pulang. Oh, gue ngerti nih. Memang gue coba pakai analogi. Boleh. Analogi gue kasih yang ekstrim sekalian. Boleh. Jadi pinggir jurang jebur dah sekalian. Jadi di keyakinan gue itu ada istilahnya kayak ustadz gitu kan, pengajar mungkin di agama lu juga begitu. Itu belakangan ini, ya tahun ini bulan-bulan inilah, itu sempat rame bro. Ya bisa dibilang sebut saja komunitas pengajian lah. Itu dibahas mengenai kalau kita datang ke pengajian kan pengennya clear gitu loh. Tegas-tegas. Hukum halal haram misalnya apa segala macamnya. Cuma memang yang disoroti saat itu adalah kok tumben beliau ini, tokoh agama ini, itu tiba-tiba banyak diplomatisnya yang diduga sebatas hanya takut kehilangan jamaahnya. Iya. Ngerti gak maksud gue? Ngerti. Maksud gue, ini ya gue sebut saja oknum ustadz lah. Iya. Lah, kita pengen belajar, nanya sesuatu yang kita lagi abu-abu nih. Sebenarnya boleh nggak ya ngelakuin ini nggak ya, halal haram nggak ya, apa segala macamnya. Jawabannya diplomatis. Iya. Begitu ditelusuri, taunya untuk biar nggak jamaahnya kecewa. Soalnya kalau dibilang kayak nggak bisa, itu haram, kamu gimana sih? Betul. Bubar tuh. Aku nggak suka nih diharam-haramin gitu kan. Iya. Akhirnya rame bro, viral bro. Di komunitas itulah. Kayak kok jadi gini ya? Karena terlanjur tanda kutip beliau pengikutnya sudah terlampau banyak. Iya. Kebayang maksud gue ya? Kebayang. Itu dulu deh. Kayak begitu modelannya ya. Iya. Dan itu gua gitu loh. Gua ngerasa sayang banget. Cabut gue. Cabut gue. Padahal gue walaupun gue agak ini kok tata acara ya, bukan yang ngobrol berempat berlima, tata acara. Kenapa nggak ngomong dari awal di WhatsApp, ya kan? Terus pas gue datang cukup kagum gue karena tidak seperti apa yang diframingkan di media, gitu. Timnya banyak anak muda, timnya dari agama yang berbeda, dari suku yang lawan dia di Pilgub. Inklusif ya? Yes, sangat. Bahkan timnya itu ada yang bilang cerita bahwa dimarahin sama sekeluarga karena akhirnya milih bapak ini waktu di Pilgub. Padahal kan ras kita ini. Jadi gue cukup kagum, dan emang yang gue dengar bapak ini tidak seperti apa yang diframingkan. Tapi pada saat di ruang tertutup pun dia tidak menjadi dirinya sendiri. Gue ngerasa kayaknya enggak deh. Justru ada influencer yang akhirnya membela dia kemarin di Pilpres, ada di situ. Kebalik ya, mungkin di sisi yang lain ada yang di ruang terbuka yang potensial banyak dapat musuh banyak gara-gara dia jadi diri sendiri, tapi justru yang kayak begitu tuh yang kita pengen tuh. Gue nggak peduli gue berapapun orang benci gue gas semuanya gitu. Dalam dan luar ruangan sama aja, nggak ada yang beda, nggak ada yang perlu ditakutin dibuka aib. Iya kan, maksudnya kan harusnya kan kalau yang orang-orang si oknum-oknum yang berkedok ini yang memang hidupnya kedok ya, ya ketika tertutup ya lo
tegasin aja gitu kan ketutup ini nih. Betul. Oh, nah di situ lu tiba-tiba berarti gua nggak tahu deh, lu pindah karena emosional apa transaksional ya? Kalau transaksional karena memang emosional. Emang karena pada ke akhirnya pilpres yang lain misalnya. Ya, karena idola gue yang satu memilih bapak yang itu. Idola lu siapa? Pria Solo itu. Oh, Anda mengidolakan Pada waktu itu. langsung dipotong. Nggak, gue mengidolakan beliau sampai sekarang. Kalau gue bilang sampai sekarang sebagai orang yang menurut gue ya, ini bukan masalah kebijakannya ya, dipisahin aja ya. Ini masalah cara beliau berkomunikasi sebagai pejabat, bagaimana strategi dia bercatur politik. Wah, gila itu orang. Oh ya itu harus aku ya. Ya, gue nggak akui sih. Dia melawan orang-orang lama, kan bisa dibilang dia orang baru di politik. Ya dibandingin yang lain-lain ya yang dari puluhan tahun yang lalu sudah berpolitik. Dia kan dari Solo naik terus melawan segala sesuatu itu satu banding sekian. Kayaknya belum ya akan lama lagi ketemu orang kayak gitu. Ini nggak ngomongin kebijakan dan hasil output kerjanya ya. Oh, setelah tahu kebijakan dan outputnya itu makanya lu cabut. Cabut kan gue memilih dia. Cabut ya waktu itu kan enggak, dia udah selesai kan dia. Selesai dan enggak maksudnya tongkat estafetnya kan ke Pak Prabowo ya. Dan menurut gue kagum dengan cara dia memilih Prabowo. Hitung-hitungannya gue. Apa yang lu tahu? Gue ngerasa ya, menurut keyakinan gue ya, dia milih pada waktu itu ya, kalau berpikir positifnya, kalau dia milih yang satu lagi yang merah akan bernasib sama kayak dia mungkin didikte partai, diatur partai dan lain-lain gitu. Dia nggak punya, dia nggak mau gitu. Jangan kayak gue deh gitu. Gue melihatnya seperti itu. Dan ketika dia memilih yang biru, yang di tengah ya, gue rasa satu sisi dia tahu ya yang mana yang mungkin punya hati untuk membangun gitu loh, bisa Kalau melanjutkan. Kalau 01 kejauhan. Kalau waktu itu hasil ngobrol berdua sama anaknya jadi itu kayaknya. Kan ada videonya dia makan berdua malam. Oh iya. Tapi kayaknya masalah waktu jadi Menteri Pendidikan mundur kayaknya ada gap di situ deh kayaknya. Jadi enggak sih. Enggak tahu 2029 ya. Peta lu gimana? Sebelum nanti lu jawab yang masalah breaking news info 1 kan disinyalir diduga akan ada demo besar-besaran lagi katanya. Nggak tahu haul, nggak tahu apa, gue nggak paham. 2029. Ya lu kan udah cemplung nih. Oke lah, boleh gue tebak nggak? Lu mungkin 80% 20% kali ya fokus lu di stand up sama di politik misalnya. Kan kita bahas percuanan nih di channel ini kan. Berarti uang masuk lu paling banyak adalah dari politik. Dari creative agency gue. Nah, creative agency. Dan itu juga gue nggak bisa bilang mana lebih banyak, apakah politik atau brand. Tergantung situasi dan momen aja sih. Kalau brand gue pegang brand. Kontrak setahun 2 tahun ada juga. Tapi dari strategi marketing iya. Dari nge-build branding orang iya, dari strategiin komunikasi iya. Tapi kalau dari politik bener-bener pure politik kebagi lagi tuh. Ada yang politik, ada yang brand tetap. Paling banyak deh. Ya kalau secara nominal sih belum ada yang bisa ngalahin politik sih. Kisaran berapa sih? Biar teman-teman tahu nih, enggak. Gue manggil orang tuh pasti dengan konteks yang masing-masing secara tajam ya. Misalnya kayak lu kan creative agency politik gitu ya. Itu angkanya dan relatif sih tapi nggak ada red card yang pasti ya. Karena tiap agensi pasti beda-beda, penawarannya beda-beda segala macam. Ya start apa dulu nih? Mau ngapain dulu? Pegang sosial medianya? Ya sosial media deh. Ya nanti kan lu kan nge-branding orangnya ujung-ujungnya kan. Karena pecah-pecah bang. Ada yang bener-bener cuman fokus di media sosialnya doang. Berapa itu kisaran? Kalau yang masih kecil-kecil sih mungkin misalnya belum punya nama besar agensinya 25, 30, 50 sebulan. Bulanan ya? Iya. Enak juga ya. Bikin 20 postingan. Oh, wow. Gitu kan. So kayak social media handling brand. Iya benar, tapi emang kali 2 kali 3 sih. Kali 2 kali 3. Dibanding brand ya. Ada social media management teman-teman brand dia pegang kan
20 juta. Sekarang udah malah rebutan tuh kuenya tuh. Iya. Udah 15 juta per bulan. Ada yang 2,5 juta, Bang. Ya Allah, serius lu. Ada di banyak di threads ya kan, ada di threads apa segala macam. Gue 10 juta pernah denger. 1,5 Nggak ada bro, mana ada yang mau lu ngerjain satu postingan. Enggak, sebulan 1,5. Oh, dia ngambil banyak berarti ya? Ngambil banyak kan. Kuantitinya beda-beda brand berarti. Ada AI bikin template, masukin posting. Kan cuman social media handling. Nggak ngomongin ada convert apa segala macam, traffic, ads. Oh iya sih, ya make sense ya. Ya. Tapi tergolong tetap yang orang baru dong. Betul. Ya maksudnya 1,5, enggak 1,5 banget juga kali kalau yang orang lama. Oh iya kalau kan? orang lama. Betul. Kalau di politik ya mungkin kalau social media handling 20, 25, 30, 50 ada. Ya tergantung apalagi tergantung kalau pemilu ya, kita ngomong pemilu ya. Lu calegnya mana dulu? Oh, ada DPRD, juga. segala macam, apa DPR, bupati, wali kota atau mana? Makanya lu pasti lebih fokus kalau bisa tingkatnya wakil wali kota atau wali kotanya kan kalau lu. Kalau social media handling kemarin gue lebih banyak minimal DPR. Legislatif malah ya. Legislatif. Kalau yang DPR. Eksekutifnya? Kalau eksekutif kan misalnya wali kota segala macam, mereka kan biasanya udah di daerah-daerahnya udah punya masing-masing tuh. Timnya bawaannya kan. Daerah lu apa? Kayak gue Bekasi kan gue nggak ikutan. Gue langsung lompat ke presiden kemarin kan. Kecuali wakil wali kota Bekasinya pakai lu. Ya betul. Beda lagi nih. Ya betul tuh. Ada wali kota, ada wakil wali kota. Itu timnya bisa beda tuh di lapangan. Iya kan ya, gue pernah denger itu tuh. Itu kalau kampanye itu bisa gesekan tuh. Oke. Itu social media handling doang. Jadi biasa tuh kalau gue di caleg tuh 20 sampai 50 per bulan, berapa postingan termasuk reels dan lain-lain, ada satu tim yang ikut kemana-mana gitu. Terus segala kivinya dia gue yang bikinin, gimmick-gimmicknya gue yang bikinin. Kelas berat ini. Win rate lu berapa? Berapa persen? Coba ini lu kalau berani buka-bukaan nih, lu udah pernah ngajarin siapa? Yang kemarin tuh kan karena gue pokoknya tuh 5 kemarin ya. 1 presiden, ngeri. Satu presiden, sombong. 4 caleg. 4 caleg, 4 kemarin kalau nggak salah. Beda-beda dapil kan? Beda dapil, wah patokannya gitu. Iya dong. Beda dapil. Kalau nggak lu nggak boleh konflik nggak boleh. Masa lu megang sesama Aqua nggak boleh, sama federal nggak boleh. Masa lu dapil yang sama nomor 1, nomor 2, nomor 3 lu gimana lu main ini? Beda dapil. Beda partai, beda dapil juga. Wih, siapa yang 4 itu? Kepo gue. Merah ada, kuning ada. Oh lu nggak bukan yang kayak gue warna ini banget nih. Semua lu sikat lu ya? Kan lo kalau caleg, yang caleg. Oh iya sih. Kan tapi caleg. Kan kecuali wali kota kan ya. Koalisi. Nah, lu lihat ada yang koalisi nggak? Lah Bang, gimana di daerah aja yang ini berantem di atas, yang ini baikan di bawah. Kayak contoh yang ada di kepala gue aja ya. Yeah. Jangan baper yang gue nggak sebutin ya. Yeah. Kayak misalnya Vasco Rusemi dari Gerindra, wakil gubernur Sumatera Barat. Kan gubernurnya kan dari PKS kalau nggak salah. Kayak gitu kan. Padahal PKS-nya ke 01, Gerindranya 02 pilpresnya. Bekasi wali kotanya PDIP, wakilnya Gerindra. Oh iya. Iya kan. Iya sih, kalau legislatif kayak ya udah, nyampur gitu ya. Nyampur juga kan pada akhirnya kan. Okay. Ya udah, kemarin sih siapa? Gue nggak nyebut lu nama. Lu ada NDA nggak sih? Ada NDA nggak sih? Hah? Ada NDA nggak? Kayak misalnya lu jangan ngomong ya kalau belakangnya lu ya gitu. Si orang yang bayar lu. Karena kan gue bermain sosial media kan, bukan strategiin isu atau apa. Bukan kayak sekelas konsultan politik yang teknis substansi gitu-gitu ya. Ya yang counter narasi segala macam. Kalau itu baru ada NDA-nya. Ada NDA-nya. Kalau lu berarti sosial media ya like agensi kreatif aja ya. Betul. Siapa yang ada kuning? Ada, gue nggak tahu. Daerah. Gini, takutnya kalau gue sebut, gue mungkin mau sebut tapi dianya nggak mau disebut. Ya udah, kan. boleh. Kuning menang. Daerah Bogor mana? ada 1. Bogor. ada. Pokoknya jago mungkin juga lu ya. Win rate kalau caleg sih 80 lah. Ini ngeri. Ini 80-90 lah. Ngeri banget nih Ferry Ruandi versi social media handling nih ya. Belakang layar. Belakang layar. Ada yang nggak menang, tapi dia urutan kedua dan dia orang baru banget nyemplung nyalek.
Yang susah tuh. Kadang gue kalau misalnya pun ada di industri lu, di posisi lu, kayak orang baru yang baru nyemplung gitu Susah, kan, Bang. kayak nggak, kredibilitas kita dipertaruhkan, bro. Dan Jadi portonya jadi jelek, takutnya kalau Betul. nggak menang kan, males banget. dan kemungkinan pasti kalah. Karena Aduh. incumbent. Kalau caleg kan ada yang 20 tahun, 30 tahun udah duduk di kursi, kita baru lahir dia udah DPR kan. Lawannya incumbent. Incumbent. Dan alhamdulillah puji Tuhan ya urutan kedua dia. Nggak menang tapi urutan kedua. Kalau itu udah kurang uang. Bisa kurang uang, bisa mungkin ya orang lebih trust aja sama incumbent, dan anak muda. Yang gua majuin anak muda. Urutan kedua, dan kalau ada apa-apa kan bisa digantikan. Minimal buat prospek 2029 lebih bagus kan. Oh, kontrak lu sampai bisa Enggak. Maksudnya udah berikutnya. Dia gue putus di situ. Oh. Karena kan kalau udah nggak menang terus dia nggak punya jabatan, ya mau ngapain di sosial media? Itu yang kita obrolin waktu itu. Iya. Semua berpikir 3 bulan sebelum Iya. berperang, Bang. Terus siapa Udah lagi? ada itu Jawa Barat. Rata-rata Jawa Barat kemarin sih. Yang warna merah? Merah itu daerah gue lupa. Jadi. Itu jadi kalau nggak salah. Ingat gue ya. Jadi. Karena dia yang last minute. Dia yang last minute masuk ke gue. Strategi apa lu pakai last minute bisa mencuat gitu? Ya Hah? brandingannya, Bang. Brandingan Brandingannya. semua ya. Iya, brandingannya. Dia menang kok dia. Oh ya. Jawa Barat juga rata-rata Jawa Barat semua. Kenapa? Rata-rata. Nggak tahu, kalau itu gua nggak tahu. Dari mulut ke mulut. Oh. Pakai ini aja. Oh, bagus sih sosial media lu, siapa yang ngurusin? Sini. Oh. Jawa Barat tuh udah beserta Banten Bogor gitu nggak? Enggak dong, Banten enggak dong. Banten mah Banten. Depok, Bogor. Kan banyak banget, Bang. Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor ada dapil mana. Banyak, Bang. Iya. Itu kalau orang mau garap semuanya ratusan dapil kali 20 juta per bulan. Udah punya berangkas lu. Beli emas lah Beli gua. emas. Iya. Ada, maksud gue adalah ternyata kita tuh suka melihat, wih lu di politik, wah lu ini, lu apa segala macam negatif kan. Padahal emang ada industrinya. Temen gue kaya gara-gara cetak baju partai. Ya orderannya mah ya bisa aja, ya silakan aja ya. Gelang kampanye. Oh ya, Iya. bisa cuan tuh ya. Bisa lah, Bang. Kali 2 aja harganya. Ini mohon maaf abang-abang di politik nih kadang-kadang kan nggak nego. Berapa? 200. Oh, lebih murah karena di sebelah tawarin 300. Iya. Padahal harga asli 100. Disikat. Tapi ada juga nggak yang nggak bayar? Kan isunya pernah term of payment, TOP. Tahu nggak sih lo yang oknum-oknum gitu kabur? Ada temen gue kena Apa kaos? kalau dia kampanye. Dijanjiin entah jubir atau apa ya, ada artis. Hah? Lu nggak bisa nih gue nih jurnalis Artis cewek. gini-giniin. Gue nggak tahu kalau sekarang udah sampai dia ngeluh-ngeluh gimana ya. Dijanjiin apa? Ya duit, tapi nggak dibayarkan sisanya. Si teman lu itu sebagai Kalimantan. apa? Kayak jubir deh. Kalimantan. Iya, Apa lo? Udah mungkin nanggung amat. Kalau nggak salah dia sempat nyebutin nama lu deh, Kalimantan. Nggak, lu jangan bawa-bawa nih. Gue takut Nah, nih. potong aja ya. Nggak usah. Ya sensor aja minimal. Oh iya. Ya, tahu kan? Nggak, nih lu mau pinggir jurang kemana nih? Enggak, kalau gue cuma nyebutin dia nggak dibayar. Iya teman. Bener nggak? Gue. Iya. Karena dia sempat nanya ke karena waktu momen itu Nggak, lu pasti cuma mau lu cuma Enggak. mau ngecekin gue doang kan? enggak ya Enggak, Allah, lu cuma gue ngecekin baru gua. inget Bang di sini baru inget karena dia ngeluh. Enggak, lu cuma ngecekin gue doang nih. Enggak, gua Kenapa kan- kok tepat sasaran gitu loh? Gue kan kenal dia kan gue kenal dia gara-gara gue main ke podcastnya juga. Terus gue ajak waktu kampanye. Itu geng gue tuh yang gue bawa tuh. Terus after pemilu dia nelfon gue, gini. Diajak sama ada si ini. Ya gue mah terserah lu, sikat aja. Dia nanya, dia mah minta insight gue lah. Gitu. Sikat aja lah. Kira-kira nanti kalau menang gimana, kalau kalah ya gue seperti mana, kalau menang ya itu biasanya tergantung lu ya. Dijanjiin apa segala macam, kalau kalah ya minimal lu udah dibayar lah gitu loh. Oh ya udah ya oke. Terus ada momen ya dia nelfon gue belum.
Ini gimana ya? Wah, gue nggak tahu juga. Gimana? Gue nggak kenal. Dia nelfon lu cuma nanyain itu, dia nggak nanyain kabar gue. Enggak. Lupain guys. Lupain. Nggak usah di googling, nggak usah dibahas. Iya. Itu susah juga sih kok kayak gitu ya bro ya. Soalnya nggak ada kontrak. Nggak ada. Siapa yang mau pakai kontrak? Iya. Siapa yang pakai kontrak karena tanda tangan kemana-mana ya? Tapi kalau harusnya social media handling harusnya nggak apa-apa, nggak masalah sih. Kontrak? Iya. MOU? Kan kalau dicek, kan nggak apa-apa juga ya. Kan megang sosial media doang, nggak ada hubungannya dengan apa-apa. Kan? Tapi lu pernah berpikir nggak sih kalau uang itu uang yang bagi yang oknum, bagi yang kita nggak pernah tahu uangnya dari mana. Iya. Mikir. Terus kalau tiba-tiba itu dari sesuatu hal yang tak diduga-duga gimana? Kan maksudnya kan TPPU misalnya. Tinggal gue kasih penjelasan bahwa gue nggak tahu menau, semuanya ada bukti kerja gue dan lain-lain kan ada. Tanda terimanya ada kok. Emang nggak ada kontrak tapi kan ada tanda terima. Iya. Dan Tapi yang gue jelasin kan ada yang cash, ada yang transfer juga kok. Masa sih? Karena dia merasa bahwa itu uang pribadi dan yang lu urusin sosial media handling, nggak ada yang. Iya sih, kalau sosial media tuh amannya kayak gitu ya. Iya. Ini kan sama kayak dia bayar konsultan politik aja kan. Ya antar PT, misalnya dia punya PT atau dia punya pribadi ke PT kan juga nggak masalah. Gitu loh. Gitu. Kalau kayak gitu udah ikhlasin aja biasanya. Susah ya kalau kayak gitu ya. Ya gimana? Kalau saran gue sih ikhlasin aja udah. Nggak akan bisa ya. Malah suatu saat malah dibalikin ya. Kadang ada kalau lu punya power lebih sih ya kejar aja nggak apa-apa. Kalau ada orang yang kepuasan hati kan ya. Iya. Ya udah kejar aja. Tapi kalau lu ngerasa juga nggak seberapa gitu, it's okay gitu loh. Oke. Kayak kepuasan hati yang dimaksud adalah memang manusia tuh kadang ngelunjak juga ya. Betul. Misalnya contoh dia udah dikasih jantung, dikasih hati. Betul. Taunya menjadi dalang kerusuhan bulan Agustus 2020. Wah, kesana bridgingnya. Iya kan? Iya, Misalnya iya. contohnya begitu. Iya. Udah dikasih hati, udah dikasih ini apa segala macamnya. Taunya begitu dicek, Dia lagi. Kenapa tuh? Kok bisa dia lagi? Gimana tuh? Ya deal-dealannya belum nyampe kali. Belum ada jabatan yang dikasih kali. Oh dia yang jadi dalang. Ini mau pikir jurang kan? Loh tuh lihat. Mimin mencium aroma pola yang sama seperti bulan Agustus tahun lalu. Tuh, dalam waktu dekat akan ada demo secara besar-besaran untuk mengaburkan kasus Febri. Ya. Jampitsus nih berarti kan? Mimin menemukan adanya pola kelompok yang tahun lalu ingin menerapkan status darurat militer. Serius loh. Lu sering banget soalnya ngasih info satu kayak begini. Di bulan ini mereka akan memulai operasi intelijennya. Kalau nggak salah udah mulai ada demo tentang Febri kok juga kalau nggak salah gue ngelihat ada postingannya kok. Apa yang di demo maksudnya bebaskan Febri gitu? Oh enggak. Bukan kan? Lucu banget. Wah itu lucu sih kalau ada yang bikin tuh ya. Tuh pikirin Bang Hotman makanya ya. Merasa negara nggak tegas. Jadi kan masuknya dari situ. Yang dikambing hitamkan negara nggak tegas. Ada narasi kan Febri orangnya presiden, Jampitsus tuh Kejagung tuh kan ada selalu bilang kalau orangnya 07 itu pasti yang nangkap Kejagung. Kalau orangnya 08 yang nangkap KPK. Karena ada. Bukan itu masih ada begitu-begitu ya. Ya kalau secara track record sih emang begitu. Jadi saling pegang-pegangan tuh ya. Yang 07 gosip-gosip undergroundnya kan ya, gosip-gosip iya? undergroundnya gitu. Makanya kan dinarasikannya adalah yang kasus Febri ini kan ayo dong presiden tegas. Jangan ada intervensi. Terus ini kemarin dilempar ke Kejagung, ke Kejagung kan harusnya masyarakat pengennya KPK segala macam dan lain-lain. Seperti itu. Nah, narasinya tuh ke sana tuh kayaknya. Pengennya Febri emang cepat diproses kan sampai sekarang enggak ditahan. Kok bisa? Emang gue update-nya belum ngikutin lagi. Amsal si Tepu aja datang dikasih tahu tersangka langsung diangkut. Iya kan? Perihal editor quotation 30 juta Iya. Iya juga ya. Kenapa Febri enggak? Beda kali kasusnya. Sama-sama manusia kan, sama-sama undang-undang kan. Tipe hukumnya kasusnya aja berurusan bisnis sama negara enggak? Kan pada akhirnya kalau dilihat bahwa ada
berurusan dengan negara atau orang-orang yang besar lainnya ya. Tapi kan nggak bisa, masyarakat nggak bisa menerima bahwa ini urusan negara nggak. Masyarakat mana mau nerima. Masyarakat pengennya adil, fair. Walaupun adil nggak selalu rata ya. Ya. Gitu. Jadi yang lo tahu arahnya mungkin ke sana, arahnya. Dijadikan topik yang nyembur duluan, iya. Tapi apakah itu tujuan utamanya kan bukan. Kan hanya dijadikan. Iya. Tapi kalau dibacain di sini mengaburkan isu Febri. Jadi mungkin dari demo yang Febri, jadi kan kemarin tahun lalu juga gitu, dari demo apa menyebar tuh kepolisian, akhirnya karena ada almarhum yang meninggal, melebar kan. Nah, kan polanya gitu pasti. Kemarin itu karena wakil DPRD, rakyat kan? Wakil rakyat joget-joget. yang, Aduh, iya lagi. rumah dinas, ya kan ya? Yeah. Rumah dinas, demo, nggak tahu siapa yang nunggangin, rusuh, meninggal, almarhum, geruduk polisi, geser ke polisi, geser marahnya ke Polda Metro, anteng yang di Senayan. Oh, polanya gitu. Iya, kalau kita mau lihat baik-baik ya, itu kan pergeseran massa. Pergeseran dari yang orang demo di DPR geser ke polisi pada waktu itu. Kan gue ikut. Iya lu, gue liat postingan lu. Gue ada di lapangan. Misalnya gue lihat, yang di DPR sepi. Tapi kan rame juga sempat matikan internet live streaming TikTok bla 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 di. Itu karena DPR. kan di beberapa yang di mana Kuitang udah rusuh, Brimob udah melebar gitu loh. Yang dihajar, gue datang ke Kuitang jam 4 pagi. Terus? Itu lempar-lemparan sama polisi buat apa? Udah bukan pengen nyuarain sesuatu, emang udah berakumulasi menjadi kesel aja. Jam 4 pagi lempar-lemparan. Yang bakar apa, ada yang kebakar juga kan restoran ruko apa? Mobil orang nggak salah apa-apa dibakar. Ya karena udah panas ya. Iya. Panas segala macem. Wah. Kalau nanti misalnya ada Agustus ada seperti itu lagi? Ya, jangan sampai. Maksudnya jangan sampai rusuhnya ya. Oke. Demo silakan. Tapi bakal sebesar lebih parah daripada kemarin. Gue harus akuin intelijen negara hari ini sih lebih baik ya. Lu sadar gak yang demo UI kemarin fine-fine aja? Padahal sudah digembor-gemborkan akan seperti Agustus. Ya. Iya, gue harus akuin intelijennya ini bukan polisi ya, bukan polisi yang cuman sekedar atur lalu lintas segala macam di blok dan lain-lain. Menurut gue intelijennya sudah tahu lebih dulu, sudah lebih meredam lebih dulu. Akhirnya semua berakhir dengan damai. Misalnya kemarin selesai pulang malam dan lain-lain. Tapi kalau uangnya jadi lebih banyak gimana? Misalnya asing itu turun, atau mungkin oknum sekjen partai, pengusaha konglomerat oknum, koruptor. Enggak, gue asal ngomong aja. Iya. Duitnya semua ditaruh di situ tuh. Iya. All in. Bitcoin kali ya. Bitcoin. All in nih kita nih. Segala macam. Ya, bisa jadi. Makanya info-info yang seperti ini sudah dikeluarkan lebih dulu sekarang. Biar ya masyarakatnya lebih wise lah ya. Ketika ada demo melihat mana yang boleh, mana yang enggak. Kenapa ini rusuh? Jadi udah mulai kepisah-pisah lah. Sudah mulai bisa mengerti lah. Mana yang iya, mana yang enggak kayaknya. Iya sih. Maksudnya kan jadi ujung-ujungnya kan perlindungan konsumen, HAM. Kalau misalnya ada yang mati kayak kemarin. Iya. Berarti kita harus bergantung pada pigai kali ya. Kenapa Anda tiba-tiba kayak keselak gitu? I love you Pak Pigai. Pak Pigai kan gitu ditanya, ada kata-kata gak hari ini buat wartawan? I love you. Ditanya gitu dia. Tapi ngomong-ngomong nih kemana sih? Enggak, maksudnya pandangan lu terkait Menteri HAM kita. Nah, kenapa lu? Kalau ada opsi lain gak apa-apa deh. Nggak, maksudnya tanpa mengurangi rasa hormat dan track record beliau ya. Gua rasa gini, ini analogi gue ya. Ada orang yang cocok di kompetisi untuk jadi terkenal. Ada yang gak cocok di kompetisi untuk terkenal. Dia gak perlu kompetisi terkenal.
Iya. Nah, Papi G itu menurut gue lebih cocok tidak di kementeri untuk bersinar di HAM. Oke. Jangan di sini deh, jangan di sini. Kasih dia di aktivis. Bagus. Bagus ya. Bagus. Dia kan paling tajam nyorotin HAM sebelum dia jadi menteri. Iya lagi tiba-tiba senyap gitu ya. Gue nggak tahu ya, gue juga belum pernah jadi menteri. Apa yang dikerjakan menteri beda mungkin atau apa, tapi setidaknya ada idealis tersisa ya, kayak hadir. Kayak gue pernah bilang sama Salim Doer, minimal hadir di persidangannya Amsal Sitepu, minimal hadir di mana untuk lu nggak ngomong nggak apa-apa, nggak ngerti nggak apa-apa, duduk. Ngeri lah kalau nggak ngerti abis dia. Kan nggak perlu ngomong. Ya, maksudnya kalau ditanya gimana Pak, Bapak gimana Pak, ini solusinya Pak? Gimana Pak pendapatnya tentang kasus Amsal Sitepu, misalnya di pengadilan ya? Iya. Pokoknya yang tidak merugikan hak asasi manusia kita dukung. Udah gitu doang. Bisa begitu ya? Selesai. Atau biasanya pakai narasi yang umum, lebih template lagi kan, kebenaran akan akan menunjukkan apa bahasanya gimana? Kebenaran akan menemukan jalannya. Iya itu. Ya maksudnya kayak gitu aja sebenarnya udah aman ya. Terlepas kita hormatin keputusan persidangan, kita hormatin tuntutan jaksa, tapi saya di sini membuktikan bahwa negara hadir. Wih. Selesai. Ya mungkin dia kan, lu nggak tahu bro, dia lebih pintar kan dibanding kita semua, punya strategi. Nggak apa-apa posting anak wisuda nggak apa-apa Pak, tapi kan maksudnya posting yang lain juga bisa gitu loh Pak. Kasus-kasus yang lain bisa diposting sama Bapak gitu loh. Beliau mengklaim kalau beliau turun tangan tuh dia nge-screenshot headline berita loh. Posting headline berita yang menunjukkan bahwa nih tuh, gue udah ngomong loh statement, gue udah ketemu wartawan. Itu kan ikhtiarnya beliau. Apa intervensinya? Loh kan gertakan, tuh gue udah nih, begitu kan. Syaroni juga ngelakuin kok Bang. Bang Syaroni lebih sering lagi malah mention lagi langsung Bang Arisonta, Bang siapa. Sudah kok ngelakuin kok. Maksudnya menteri kan harusnya gini loh Bang. Beda dong skill anak 5 SD sama 1 SMA. Beda. Itu. Iya. Nah ini kan Nah tuh kan lebih ke homeless media dia gitu loh postingannya. Jadi akun homeless. Jadi orang kan biasanya kan bro, kalau di bahasa gue bro, bahasa gue tuh corporate branding, product branding, personal branding. Akun-akun yang udah bagus tuh akun personal kan, karena emang personalisasi banget. Ini jadi akun personal turun jadi akun homeless. Media. Tuh lo lihat. Kita bedah satu-satu postingannya. Kita bedah yang paling atas coba ya. Headline homeless media. Lucu lagi. Menteri Pigai sebut pendekatan budaya lebih efektif tangani konflik di Adonara. Lihat captionnya, link doang. Oh iya. Kan bisa. Berita lengkapnya di linknya ada di bio media sosial saya kan bisa. Nggak punya admin kayaknya. Ini ada penjelasan bro. Nah ini bagus sih. Macam-macam loh. Badrodin sarankan Komnas HAM jadi mediator KPK Polri. Saya senang Pak Kapolri dan Jaksa Agung ini duduk. Jadi manusia nih. Saya menyapa Bapak berdua, I love you are. Mereka sapa balik. Nggak penting itu sinopsis alinea pertama nggak penting tuh ya. Saya teringat 2015. Oh cerita. Iya storytelling. Ini lumayan nih, dia udah mulai bagus nih. Ini udah pakai kompetitor lo di Creative Agency. Iya nih boleh nih. Politik nih. Tapi konteksnya apa tapi? Itu jelasin, penjelasan. Teman-teman Komnas HAM. Kalau Ketua Komnas Agat Bambang Wijoyanto sudah di Komnas HAM. Oh bagus. Dia ngasih tahu. Dia ngasih tahu. Tapi jujur ya, like-nya 96 dibanding Salim Doer, gedean Salim Doer, sumpah. Like-nya 96. Ini nggak ada yang komen apa ketutup sih komennya? Nggak ada yang komen kayaknya. Coba buka, ada. Ini merendah bro. Coba. Kok Nggak, itu? Enggak. Ada. 3. Itu ada. Iya, coba back. Kita bisa lihat komennya dari luar. Ini 3 Bang. Oh iya nih. 3. Lebih banyak ini komen. Ini bukan akun dia asli, nggak ada centang birunya bro. Dia Bang. Nggak ada centang birunya. My Journey. Itu My Journey. Me and Siger. Tuh ada Me and Siger tuh. Tuh tadi website coba klik di website. New IG.
Gimana sih? Gak bisa dibuka. Gak, Pak Pigai. Ini parah nih orang. Pak Pigai. Ini kenapa, Bang? Ini kenapa, Bang? Ini dia ngomong nih. Parah banget. Kok bisa, Bang? Enggak nih. Tuh, Bang, menteri, Bang. Bang, personal branding lo harus komen ini. Kok bisa? Tolong. Kok bisa? Ya Allah, sakit perut gua. Menteri, tapi website-nya lo. Website-nya di-ban ya? Di-ban. Para Komdigi. Tolong dibantu Komdigi. Ya Allah, nangis gua. Ya Allah, website-nya forbidden ya Allah. Bu Mutia Hafid, Bang Angga Raka. Tolong itu websitenya. Kasihan lo ini, Pak Pigai. Menteri lo, HAM lo. Ini hak asasi manusianya di mana? Kok dia bisa websitenya dia mati? Pakai domain nama pribadi lo. Belum bayar. Belum bayar domain, nggak mungkin lo. Hostingnya ini pakai niaga hoster lo dia lo. Jangan. Coba buka. Kalau nanya checklist biru website aja mati. Jangan ke situ dulu. Website dulu dong. Coba. Nggak. Bro. Ini internet gua kali. Yo, lo masih positif tinggi. Coba buka. Coba kasih solusi. Coba website kasih solusi. Solusi.co.id buka. Coba internet gua kali ini. Lo nggak boleh gitu. Oke. Menteri yang bisa buat peraturan menteri terdata resmi di Indonesia, nggak mungkin. Bisa. Bisa. Pak Pigai, pakai VPN kali. Gak bisa kebuka di Indonesia dia kali. Coba klik ini internetnya udah bener ya. Astagfirullah. Tuh Pak Pigai dikatain nging. Pak Pigai parah dikatain nging. Kok bisa nggak kebuka ya? Coba Google. Salah nih timnya bro, typo. Dia nggak pakai nama Coba ini. cari terus. Nggak, ini timnya harus ditindak. Salah nih mungkin. Salah ngetik nama mungkin. Your connection is not private. Berarti ini adalah website terlarang, nggak bisa diakses. Bro. Coba. Iya. Bentar. Screenshot. Coba ChatGPT bisa nggak? Coba tanya. Mana? Nggak, yang tadi. Nah ini. Bentar ya. Ini bukan sinyal bro, bukan ya? Bukan. Itu your connection is not private. Dikunci. Oh, dikunci kan? Ya ini artinya terlarang, Bang. Ini website Natalius Pigai ini. Menteri lo. Ini websitenya kenapa ya? Akunnya bener. Kena blok. Coba ini gue tanya lo, ChatGPT lo. Coba kenapa ya? Jawabannya ntar ini masih loading nih. Itu gara-gara sinyalmu kayak kali ya. Boleh. Kita lihat apa jawaban. Sebentar. Apa jawaban GPT? Coba. Artinya Chrome tidak mempercayai sertifikat keamanan. Pak Menteri bukan gue ya. Pak Menteri ini gue ChatGPT loh. Tersangkanya gue nih. Artinya Chrome Google Chrome tidak mempercayai sertifikat keamanan HTTPS yang dipakai oleh website tersebut. Kemungkinan penyebabnya adalah beberapa. 1. Sertifikat SSL sudah expired. 2. SSL baru dipasang tetapi belum dikonfigurasi dengan benar. 3. Sertifikat dikeluarkan oleh Certificate Authority yang tidak dipercaya browser. Hah? Sebentar. 5. Langsung kelima ya biar cepet nih. Ada intervensi antivirus, firewall atau jaringan WiFi. Coba benar. Hah? Tuh. Kalau diblokir biasanya akan muncul halaman seperti benar. Enggak, tapi tetap aja untuk urusan menteri websitenya nggak diperhatikan. Apapun nanti alasannya harusnya selevel menteri dan domain official lo ya, jangan kena begini. Iya betul, ini official website kan. Iya. Gitu loh. Coba lantas kesimpulannya gara-gara apa? Ya. Belum bayar. Mungkin tuh Pak hostingnya tuh rumah biasa tuh rumah. Iya, hosting. Kalau bukan rumah web hostinger tuh Pak Pigai itu coba dicek dulu deh Pak. Iya. Jadi apakah belum bayar? Bisa saja. Sebentar ada komanya. Tapi tergantung apa yang belum dibayar. Belum memperpanjang layanan SSL. Hosting mati sehingga SSL tidak berfungsi.
Tuh, iya udah itu. Iya benar. Sudah kadaluarsa katanya kesimpulannya. Ya masa nggak diperhatikan sih, Bang? Iya. Ya udah kan makanya beliau karena lagi sibuk ngurusin perlindungan hak konsumen, HAM apa segala macamnya, jadinya timnya lupa memperpanjang. Tuh karyawan pedal disekap. Wih. Itu benar. Nggak, komennya jangan usah dibuka deh. Nggak usah, komen nggak usah. Si Dimput pakai ke bawah naik lagi, Iya, kaget sendiri usah, kan? iya. Kaget sendiri dia. Iya, kaget iya. sendiri. Kaget, lu bingung sendiri, lu panik sendiri lu ntar lu. Kalau sampai ke komen-komen jangan, kata gua mah. Iya. Tim gue lucu refleksnya, nge-scroll. Gue udah tau kan, gue kan balikin lagi. Jangan kata gua mah, iya. Iya, jangan. Dim, ngeyel sih. Iya. Pakai buka-buka komennya. Iya. Pakai buka-buka komen. Oh dapat penghargaan. Dapat. Insya Allah ya. Iya, laporan kekayaan. Pokoknya kita doakan ya maksudnya kan siapapun menterinya lah. Ya, yang ditakdirkan ternyata Pak Pigai. Nah, makanya kita berharap bahwa mudah-mudahan nanti begitupun ada yang menyampaikan aspirasi secara turun ke jalan di bulan Agustus nanti yang digadang-gadang akan ada katanya demo besar-besaran. Katanya ya. Ya kalau bisa mungkin Bapak coba disterilisasi gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kena HAM lagi, betul, korban lagi, betul, ada yang meninggal lagi. Betul, mungkin koordinasi sama kawan-kawan yang menjadi aparat penegak hukum. Ya bagaimana cara menindaknya. Ya kan kemarin kan yang misalnya PIC yang bawa barakuda misalnya. Coba nanti begini ya, hati-hati, jangan langsung terobos-terobos. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, kan? Ada pencegahan lah, mitigasinya. Ya gitu Pak Pigai ya. Jadi harapannya menurut lo gimana bro buat Indonesia nih dari sisi ya mau politik, ekonomi apa segala macamnya mungkin yang lo fahamin aja deh ke depan. Gua sih berharap bahwa ke depannya segala sesuatu yang emang belum beres di eksekusinya, eksekusi programnya itu dapat dibereskan gitu loh. MBG, Kopdes, segala macam gitu. Titik-titik Kopdes yang emang aneh ditemukan gitu, ada yang di hutan, ada yang di mana. Itu gue udah tabayun tuh ke salah satu Pangdam yang ada di Sukabumi. Terus katanya sebetulnya di situ memang ada tempat tinggal dan ada kehidupan. Oke. Iya, betul. Pasti di suatu sisi kalau memang meleset, dia pasti ada kekurangannya diperbaikin. Tapi maksudnya nggak semua yang tiba-tiba di titik-titik absurd yang katanya netizen misalnya tengah hutan apa segala macam, itu di balik situ tuh ada kehidupan sebenarnya. Dan gue banyak kemarin tabayun juga tuh sama Pangdam, sama Danrem, sama Dandim. Kan karena memang yang bantu langsung TNI ya. Karena negara hadir untuk rakyat kan, mereka itu akhirnya diterjunkan. Jadi bisa jadi memang nggak ada tanah lagi bro. Udah habis makanya disitulah ya. Iya, karena ya mungkin bisa jadi ada yang lewat PTPN misalnya. Tapi kalau yang nggak lewat situ kan ya udah bingung lagi tanah siapa. Dan bahkan mayoritas jawabannya adalah kenapa keputusan di situ itu di seberang sana tuh ada kehidupan. Seberangnya sana. Ada kan dia foto misalnya dari sini nih, di hutan, tapi di sini ternyata ada perkampungan. Nah, mungkin menurut gue ini yang mungkin gue simpulin satu deh, kalau yang gue harapkan sangat sama-sama harapkan komunikasi sih. Komunikasi dari pemerintah siapapun ya. Baik oposisi maupun pemerintah. Kayak oposisi ya silakan mengkritik, silakan menegur, silakan memberikan insight, tapi jangan memercikan api, ya kan. Pemerintah juga begitu gitu loh. Ketika ada kendala ya dijelaskan kenapa. Jangan menyuruh masyarakat untuk mengerti isi kepala dari semua keputusan gitu loh. Jangan, kalau menurut gue ya, jangan memberikan ruang kosong terhadap penjelasan. Karena ruang kosong itulah yang akan hadir orang-orang yang punya niat-niat jahat buat ngancurin negeri kita dari dalam ya. Iya, jadi menurut gue kenapa banyak yang ditunggangin, kenapa banyak orang-orang yang punya kepentingan sendiri ya, yang ingin menghancurkan bangsa kita ya. Karena ruang kosong itu adalah komunikasi. Ketika dikasih penjelasannya abu-abu, masyarakat berpikir, masyarakat menerka, dikasih informasi sedikit aja, oh ini lebih make sense nih alasannya nih. Wah, kurang ajar pemerintah. Iya. Nah gitu. Makanya sebenarnya kalau lu ngerti cara optimasi bersosial media, AI misalnya lo pakai, itu biasanya harusnya outputnya
maksimal dan optimal. Oke. Termasuk lu juga mungkin sosial media handling atau manajemen juga pasti pakai AI apa segala macam. Yes. Pasti brainstorming atau apa Iya kan? bertanya ya. Nah ini ada kabar gembira buat teman-teman yang memang pengen belajar AI gimana caranya sih sebenarnya. Nah salah satu fakultas lah bisa dibilang mungkin ya, di kita punya intellectual property yang namanya Kasih Solusi Business Institute teman-teman. Jadi ada salah satu fakultasnya, dia ini fokus pada kasih solusi AI School. Jadi bisa dibilang ini adalah ikhtiar strategi menuju omset hingga 5 kali lipat lewat branding dan marketing, tentunya menggunakan kendaraan yang namanya AI atau ChatGPT. Cara prompt yang benar seperti apa sih? Cara optimalisasinya seperti apa sih? Belajar cara manfaatin AI untuk membangun branding, apapun itu bentuknya. Strategi, marketing, konten, produktif pokoknya intinya. Nah ini kita bikin bentuknya pelatihan, jadi bulan Agustus ya. Jadi daripada misalnya, lu mau menyampaikan aspirasi silakan. Tapi kalau bisa lebih bingung daripada macet di mana-mana, mendingan yuk kita belajar bareng-bareng aja tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Bareng sama gue, bareng sama AI Creator Lab ya. Ada Sepriansa, ada Ricky, apa segala macamnya gitu ya. Nah ini offline apa online ya? Online sama offline ya. Jadi offline, kopdar sama gue sama teman-teman semua yang memang kita bisa share gimana caranya optimalisasi AI. Terus juga bisa juga yang gak hadir atau mungkin sulit hadir karena memang tidak terjangkau apa segala macam bisa hadir lewat online. Offline dan online 15 sampai 16 Agustus detailnya di bawah daftar hiburan sekarang juga. Bro, sebagai penutup mungkin ada yang mau lo sampaikan kepada Pak Prabowo karena orang nomor 1 di negara kita ya beliau gitu ya. Wah, ini sedih. Nggak sedih. Gue pengen sampaikan bahwa gue masih, kalau ada yang bilang bahwa yakin sama pemerintah itu adalah sebuah kebodohan, ada yang ngomong seperti itu. Tahu? Menurut gua ya itu nggak masalah, wajar. Tapi pada hari ini kan presidennya beliau. Mau ke siapa lagi kita percaya kalau bukan ke beliau? Ini gua nggak ngomong bawah-bawahnya. Jadi ketika 58% orang kemarin 2024 percaya sama Bapak, orang-orang yang Bapak tahu tidak sejalan sama Bapak, jangan lama-lama dipelihara. Emang bakal ada yang disikat lagi yang berikutnya. Harus Anda ya. akan sering kena dapat info A1 nih. Kemarin tadi pagi gue baca, Menteri PU katanya mau di reshuffle. Baru tadi pagi gue baca di mana lah, ada lah. Karena sibuk mau ngurusin bisnis pakai private jet. Atau mau pecat karyawan karena itu karyawan saya. Wah. Yang kasihan, ini terakhir. Dosen di UGM kena doxing. Ini mumpung gue di sini ya, kena doxing gara-gara dia mengkritik. Gue nggak bisa bilang bahwa yang mendoxing itu adalah orangnya Menteri PU. Gue nggak bilang gitu ya. Bisa kesana arah lu. Tapi coba bisa dibuka aja deh. Kalau nggak salah, jadi ada dosen Doxingnya yang apa? Alamat rumah iya, semua. diintimidasi. Dosen UGM. Rame kok. Ya urusan korelasinya ke Menteri PU apa sih? Dia mengkritik. Oh. Tuh, walaupun dibantah ya. Tapi dia, ya maksudnya kan ini kan cocok logi ya, ketika dia beres doxing. Oh itu tuh. Tweet kritis dosen UGM ke kementerian ke Menteri PU dan alarm kerentanan perlindungan data pribadi. Ya ini. Di doxing, ditekan lah. Menteri PU bantah ya? Bantah, walaupun dibantah ya kan nggak mungkin ada yang ngaku sih. Gitu. Maksudnya kan kenapa lu giring opini banget paksain ke sono? Maksud gue kalau gue tuh udah, ini kan penjelasan saya bukan saya. Nih, Kompas, klik Kompas. Dosen UGM terima ancaman dan doxing usai komentari mutasi ASN Kementerian PU. Ya sini. Agak ngeri ya. Iya. Jadi maksud gue ya udahlah, yang kerjanya bener di keep, yang nggak bener ya udahin Pak, gitu loh. Mau sampai kapan dipelihara? Karena ya apa ya? Yang resikonya di Bapak juga gitu loh. Ujung-ujungnya soalnya kredibilitasnya di Bapak. Bapak sendiri kan bilang busuk dari kepala gitu loh. Nah itu yang akan harus di Bapak bertanggungjawabkan. Ketika ternyata orang-orang di bawah ini yang tidak sejalan sama Bapak, menurut gua ikan busuk dari kepala karena bawahnya udah mulai berontak. 3 deh kalau gitu. Menurut versi lu terakhir banget. Apa? 3 orang. Kan aspirasi siapa ganti? Yang menurut lu ada dengan 3 ini kalau keluar, gua nggak minta digantinya siapa deh.
Siapa tahu masukan. Kan katanya kan misalnya kita negara yang bisa dibilang rakyat boleh kasih masukan ke pemerintah tapi dengan cara yang bijak gitu kan. Raja Juli Antoni. 1. 2. Raja Juli Antoni. 3. Pigai. Kenapa dia 2? Ada Pigai 1. Karena 2 kali salah kan dia. Iya. Kita kasih solusi.